Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartawan Harso, NIM F 2018-01038 dari kelas B1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis. Nah, sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologi obat. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat ke reseptor. Kemudian yang kedua, beberapa sifat kimia fisika penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis. Antara lain adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Kita memasuki di ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam ionnya. Nah, kita memasuki di aktivitas biologis senyawa seri homolog. Di sini, pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa homolog yang pertama itu ada N-alkohol, alkiresorsional, alkilfenol, dan alkiresol atau antibakteri. Kemudian contoh yang kedua itu ada ester asam para aminobenzoat atau anestesi setempat. Kemudian yang terakhir ada alkil 4,4 stil benediol atau hormon estrogen. Kemudian setelah tadi contoh senyawa homolog, ini juga ada contoh senyawa seri homolog. Yang pertama itu seri homolog N-alkohol. Yang kedua di seri homolog 4N alkil resorsional. Kemudian yang ketiga seri homolog ester asam para hidroksibenzoat. Setelah kita masuki di prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Di sini pertama ada yang spesifik, terdiri dari reaktifan kimia, kedua stereokimia, ketiga ikatan kimia, keempat interaksi obat reseptor, kelima distribusi gugus fungsi, keenam efek induksi dan resonansi. Kemudian yang terakhir ada distribusi elektronik. Kemudian kita masuki di tidak spesifik. Di ini struktur kimia, sifat kimia, fisika, dan aktivitas biologis. Yang pertama itu terdiri dari aktivitas termodinamik, kedua kelarutan, ketiga koefisien partisi lemak air, keempat derajat ionisasi, kelima pembentukan kelat, dan keenam potensial redoks, dan yang terakhir tegangan permukaan. Kemudian kita masuk di ionisasi. Di ini terdiri dari dua, yang pertama aktif tidak terionisasi dan yang kedua aktif terionisasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang aktif tidak terionisasi. Di ini yang pertama kerja dalam sel dan membran sel, kedua Henderson-Hasselbalch, yang ketiga pKa sama dengan pH tambah log atau Cu bagi Ci, keempat pKb sama dengan pH kurang log atau Cu bagi Ci. Contohnya seperti fenobarbital. Kemudian yang kedua ada aktif terionisasi. D ini bekerja di luar sel. Dan yang kedua sulfonamida. Kemudian kita memasuki di pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Sebagai contoh adalah pembentukan kelat antara etilendiamin tetraasetat atau ETA dengan ion Ca. Contoh kelat dalam sistem biologis yang pertama kelat yang mengandung logam Fe, contohnya enzim porfirin seperti katalase, peroksidase, dan sitokrom. Kemudian contoh yang kedua enzim non-porfirin seperti akonitase, aldolase, dan ferritin. Kemudian contoh yang ketiga molekul transfer oksigen seperti hemoglobin dan mioglobin. Kemudian yang kedua kelat yang mengandung logam Cu, contohnya seperti enzim oksidase seperti asam askorbat, oksidase, tirosinase, polifenol oksidase, lakase, dan sitokrom oksidase. Dan contoh yang ketiga kelat yang mengandung logam Mg seperti beberapa enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Kemudian yang keempat kelat yang mengandung logam Mn seperti oksaloasetat, dekarboksilate, orginase, dan prolidase.
Kemudian yang kelima, kelat yang mengandung logam Zn seperti insulin, karbonik, anhidrase, dan laktat dehidrogenase. Kemudian contoh yang keenam, kelat yang mengandung logam Co seperti vitamin B12 dan enzim karboksil peptidae. Kemudian kita memasuki di potensial redox. Potensial redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa yang memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst seperti berikut. EH sama dengan EO sampai 0 dikurang 0,06 per N dikali log oksidator per reduktor. EH sama dengan potensial redox yang diukur. EO sama dengan potensial redox baku. N sama dengan jumlah elektron yang berpindah. 0,006 sama dengan ketetapan termodinamik pemindahan 1 elektron atau 30 C. Kita masuki di materi yang terakhir, tegangan permukaan. Di sini ada surfaktan. Surfaktan ini merupakan senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Jenis surfaktan yaitu yang pertama ada anionik sabun, kedua kationik amonium kuartener, dan yang ketiga non-ionik polisorbat 80. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.